walaupun saya kuliah di kedokteran hewan, mungkin ilmu terapannya yang belum mapan, yang belum mencukupi. Seiring berjalan terus belajar sampai menemukan formulasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waryoto, tinggal di Jogja, tepatnya di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman. Kesibukan sehari-hari sebagai peternak kambing domba. Awal mula suka ternak itu ya karena orang tua itu juga petani peternak gitu. Bapak punya sapi, juga punya kambing gitu. Terus kemudian saya berpikir kenapa saya nggak peternak juga. Kemudian kebetulan juga saya juga nggak tahu, dulu nyemplung di kuliahnya di Fakultas Kedokteran Hewan, jadi ya masih ada jurusannya lah, masih ada salurannya seperti itu untuk ternak. Saya kalau dokter hewan, teman-teman mungkin ada yang suka di hewan kecil, anjing kucing, hewan eksotik gitu. Saya lebih suka di hewan besar, namanya ruminansia, kambing, domba, sapi seperti itu. Dulu lulus kuliah tidak langsung ternak ya. Dulu pokoknya lulus kuliah langsung berpikir cari kerja gitu. Kebetulan waktu itu PT Holcim Indonesia buka pabrik baru di Tuban, daerah Tambak Boyo. Terus kemudian dibutuhkan tenaga ahli untuk mengurusi CSR di sana. Nah, akhirnya bergabung di sana. Terus kemudian di sana ternyata tidak jauh dari bidang yang saya ambil waktu kuliah, ngurusi ternak. Sama waktu itu ada fattening sapi jantan, kapasitas waktu itu mungkin populasinya 300-an ekor ya. Terus kemudian ngurusi, ada domba juga, terus ngurusi ayam juga, seperti itu. Sampai kira-kira mungkin 2 tahun di sana, membantu intinya bagaimana caranya menyalurkan CSR dari PT Holcim ke masyarakat, diarahkan ke bidang pertanian dan peternakan. Ada yang masuk ke bidang pertanian, ada yang masuk ke bidang peternakan, seperti itu. Sampai akhirnya terus kemudian saya memutuskan untuk keluar dan kembali lagi ke Jogja. Di Jogja juga tidak langsung peternak gitu, beberapa bulan ya kerja serabutan gitu, sampai akhirnya ketemu dengan dosen Fakultas Peternakan, Profesor Yuni Herwanto namanya, yang punya usaha bidang peternakan juga. Waktu itu ayam Jawa Super. Nah, 2 tahun bersama beliau di perusahaan, membesarkan usahanya mulai dari hulu ke hilir. Jadi ada pakan, terus kemudian hatchery-nya, terus kemudian pembesarannya, terus di plasma, terus kemudian sampai pemotongan dan penjualan. Mulai dari pasaran karkas, mulai kiriman ke Jawa Barat ya, mulai dari 200 ekor sampai mungkin sekarang sudah di angka 4.000-an ekor ya per minggu kiriman ke Jawa Barat. Nah, terus kemudian juga akhirnya
beberapa tahun setelah itu akhirnya juga saya menemukan, dipertemukan dengan seorang kawan yang dia mau buka usaha akikah baru di Jogja gitu. Jadi beliau dari Tangerang, sudah punya background usaha akikah di sana, terus di Jogja mau buka cabang baru, tapi brandingnya pakai branding yang sudah ada di Jogja gitu, kerjasama. Nah, akhirnya saya diminta untuk supply kambing atau dombanya lah, kayak gitu. Nah, berjalan sampai sekarang masih berjalan. Dari situ saya mulai ternyata potensi untuk ternakan atau konsumsi kambing domba itu cukup besar. Potongan akikah waktu itu mulai dari 1 bulan masih 40, 50, sampai sekarang per bulan antara 80 sampai 150 ekor setiap bulannya. Dari situ saya terpikir, kenapa daripada saya tiap hari ke pasar seperti itu, kenapa tidak saya buat kandang sendiri seperti itu. Sampai akhirnya di tahun 2016 kalau tidak salah, akhirnya memutuskan untuk membuat kandang kecil-kecilan. Waktu itu kapasitas masih ya 100-an lah, terus kemudian meningkat sampai kapasitas 300. Tidak hanya untuk akikah, berpikirnya waktu itu, terus kemudian ada pesanan untuk melayani warung sate. Waktu itu sehari potongan 2 ekor. Terus kemudian berlanjut setiap tahun momen kurban jualan hewan kurban seperti itu. Ya sampai sekarang lah seperti itu. Alhamdulillah terus berkembang dan sampai sempat ada kendala waktu itu. Kendalanya yang pertama di tempat ya. Waktu itu membuat kandang tidak difikirkan matang terlebih dahulu. Jadi buat kandang itu di dekat perumahan atau pemukiman warga yang ya dekat lah, sehingga membuat polusi bau yang ya lumayan lah, luar biasa. Sehingga setelah beberapa tahun akhirnya di kandang yang waktu itu letaknya sampai sekarang masih ada kandangnya di Jongket Tengah, sedang di Melati Sleman, selatannya RPA Saliman. Akhirnya pindah, sekarang posisi di Sorasan Bimo Martani, Ngeplak Sleman. Alhamdulillah ada tanah di tengah sawah yang cukup luas, terus kemudian ke pemukiman juga cukup jauh dan cukup nyaman untuk dibangun peternakan. Di sini sudah banyak sekali kandang ya, ada kandang ayam di selatan kandang utama, terus kemudian di utara kandang juga ada kandang kambing lagi, sebelah baratnya ada kandang ayam petelur. Di sini sudah jadi semacam sentra peternakan lah, ada kolam ikan juga seperti itu. Sudah nyaman. Suka dukanya di peternakan, kadang saya pernah pengalaman karena orang baru, pemeliharaan kandang baru juga mungkin planning sampai 800 ekor ya. Waktu itu modalnya sampai mungkin sekitar 1,3 miliar ya, untuk 800 sampai 1000 ekor. Nah, ternyata di luar dugaan banyak ternak yang mati. Waktu itu sampai mungkin 30 atau 40 ekor gitu. Banyak faktornya ternyata, salah satunya adalah bibitnya yang kurang bagus, terus kemudian pakannya juga yang kurang mendukung, sama walaupun saya kuliah di kedokteran hewan, mungkin ilmu terapannya yang belum mapan, yang belum mencukupi. Seiring berjalan terus belajar sampai menemukan formulasi atau menemukan cara yang pas, cara yang tepat untuk peternak yang baik itu seperti apa gitu. Jadi perlahan-lahan mencari supplier pakan yang bagus, karena sistem peternakan sekarang kan sudah mengarah ke modern ya. Jadi kalau dulu mungkin kalau beternak harus ngarit, terus kemudian kalau pelihara banyak ya semakin banyak rumputnya yang harus diambil. Nah, kalau untuk sekarang diarahkan ke pakan kering, jadi menggunakan
limbah-limbah industri dari industri pertanian. Mungkin kalau seratnya bisa pakai kangkung kering, terus kemudian bahan-bahan pakannya ada mungkin kedelai, terus kemudian jagung, kopra, ampas kopra seperti itu, dan macam-macam untuk berbagai sumber ya. Ada untuk sumber lemak, ada sumber energi, terus kemudian juga ada sumber protein. Nah, sama seperti hewan-hewan yang lain, kunci utama di peternakan modern ini, terutama di penggemukan domba ya, di pakan. Semakin bagus pakannya, semakin bagus juga hasilnya. Walaupun harganya semakin mahal. Jadi kalau pakan, perbandingan ininya adalah, kalau dulu saya masih berpikir bahwa pakan murah itu menguntungkan gitu. Jadi cari tempat pakan yang murah, semurah mungkin ya, banyak sumbernya, kayak misalkan ampas tahu, ampas singkong, terus kemudian ampas bir, terus apa lagi ya macam-macam, tidak kasar misalnya, kayak gitu kan murah. Nah, tapi ternyata pakan murah itu tidak menjamin kita untung, karena pemeliharaan semakin lama, kenaikan bobot badannya tidak signifikan, konsumsi pakannya sangat tinggi, sehingga biayanya bukannya bertambah murah tapi malah bertambah mahal. Jadi kalau misalkan kita ibaratkan kandungan ampas singkong misalkan, itu sebenarnya kalau kita hitung, kita bandingkan dengan jagung itu harganya 3.500 katakan. Ampas singkong, ampas ketela itu paling kalau ya sepol lah, kadar airnya lumayan tidak banyak gitu. Perbandingannya jauh, 3.500 sama 700 katakan. Nah, cuman kandungan nutrisinya di jagung, 1 kilo jagung itu mungkin bisa untuk misalkan kandungan energi misalkan. Nah, kandungan energi dari jagung katakanlah 10. Nah, mungkin kandungan energi di ampas ketela itu cuma 1 gitu. Jadi 1 kilo jagung itu sebenarnya perbandingannya sama dengan 10 kg ampas ketela katakanlah seperti itu. Belum kadar airnya. Jadi yang kita pikirkan seperti itu. Jadi ternyata semakin mahal pakan, kualitasnya semakin bagus, terus kemudian harganya harus bukan semakin mahal sebenarnya, karena kecukupan nutrisinya cukup di ternak, harganya semakin murah. Jadi konsumsi pakannya semakin sedikit, nah, tapi kenaikan bobot badannya, pertumbuhan bobot badannya itu semakin signifikan seperti itu. Jadi saya juga agak lama merubah pola pikir dari pakan murah ke pakan yang kok mahal sekali pakannya gitu. Dulu mungkin pakai pakan maksimal 2.000 lah sehari, 2.000 per kilo gitu kan, campurannya kita sendiri maksimal ada 1.800 kalau kita pakai fermentasi, rumput campur apa seperti itu. Kalau pakai complete feed konsentrat ini ya mungkin mahal gitu, hampir 2 atau 3 kali lipatnya gitu. Harganya 1 kilo kan 4.500 sampai 5.000 tergantung kualitas dan kita beli kesiapan itu. Posisi sekarang saya dengan kapasitas kandang 800 ekor. Untuk beban ini saya cuma ada jantannya nggak banyak juga, mungkin sekitar 250 sampai 300. Betinanya yang masih jalan gitu ya, karena untuk pemotongan rutin setiap hari kebutuhannya kalau untuk catering betina ada yang diambil oleh jagal, jadi jagal untuk nyetori saten ngambil hidup di sini, terus kemudian kita juga motong sendiri, terus disetorkan ke warung, terus kemudian ada juga yang dua-duanya, jadi dia juga beli hidup, dia juga beli yang potongan seperti itu.